Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita ucapkan tahmid Alhamdulillah Rabbil Alamin untuk menunjukkan, untuk mengekspresikan sikap syukur kita secara lisan. Dan kita mencoba untuk mengucapkan setiap kata termasuk tahmid ini dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga benar-benar apa yang kita ucapkan itu menjadi ucapan yang kita sadari sepenuhnya dan mempengaruhi jiwa kita, karena ucapan itu benar-benar merupakan ucapan yang kita kehendaki. Para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa kali saya merasa bahwa hidup ini menjadi tidak nyaman kalau kita itu hanya hidup mengikuti apa kata orang. Dan kalau kita mengikuti apa kata orang, ya apapun yang kita lakukan itu ya merupakan apa yang dikehendaki oleh orang. Dan kita mencoba untuk selalu memuaskan orang lain. Padahal tidak selalu apa yang diinginkan oleh orang lain itu selaras dengan apa kata hati kita. Disinilah kita bisa merasa tersiksa sebagai akibat dari tindakan kita yang tidak selaras dengan kata hati kita. Apalagi ketika kita harus mewujudkan iman kita di dalam perilaku. Banyak hal yang sulit untuk kita wujudkan karena berseberangan dengan apa kata orang, berseberangan dengan apa yang dikehendaki orang, berseberangan dengan apa yang diinginkan oleh orang lain. Berkali-kali saya mengalami hal itu dan saya mencoba untuk merasakan bagaimana saya menikmati sesuatu yang saya lakukan, karena saya memang menginginkan sesuatu itu meskipun banyak orang yang tidak menyukai. Tapi ada Allah yang selalu saya harapkan untuk meridhoi apa yang saya lakukan, dan disitulah saya merasa tenang karena saya yakin bahwa apapun yang saya lakukan itu benar-benar mendapatkan ridha Allah. Dan begitu Allah ridho, insya Allah Allah selalu akan melapangkan jalan bagi diri saya untuk melangkah, meskipun berjuta-juta orang menghambat langkah-langkah saya, dan sebegitu rupa dia melakukan tindakan untuk menghambat apa yang ingin saya lakukan. Dan ini keyakinan yang selalu ingin saya bangun dalam hidup saya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi sesuatu yang bisa saya lakukan dengan sikap istiqomah. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, di sela-sela kesibukan saya, tiba-tiba saya membaca di dalam sebuah artikel tentang sebuah ayat yang menyatakan bahwa kaum Nuh itu pernah melakukan sesuatu yang membuat Nabi Nuh itu merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah memberikan perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Nah, kapal itu secara fisik memang menjadi sesuatu yang pada saatnya menjadi kendaraan yang menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya yang taat. Tetapi kapal itu bisa menjadi metafor, dan ini yang selalu saya ingat dulu ketika saya mencermati apa yang dikatakan oleh M.H. Najib. Jadilah orang yang bersikap seperti itu, taat kepada Allah, dan kalaupun harus berjuang untuk menjadi orang yang taat, jadilah orang yang selalu ingin dekat kepada Allah, sehingga Allah menyelamatkan diri kita dengan apapun yang kadang-kadang orang merasa tidak pas, tidak nyaman, dan bisa menertawakan apa yang kita lakukan.
di sebuah tempat yang tandus, Nabi Nuh membuat kapal. Dan Nabi Nuh selalu mengatakan bahwa kapal ini kami persiapkan untuk menghadapi banjir besar. Nah, tentu saja orang pada waktu itu tertawa. Karena apa? Karena banjir besar itu adalah sesuatu yang mustahil terjadi di daerah yang tandus itu. Bagaimana mungkin terjadi banjir besar? Tetapi kalau Allah mengendaki, tentu saja semua akan bisa terjadi. Demikian juga ketika saya bercerita tentang kemungkinan kita itu akan mendapatkan musibah besar yang menurut perhitungan di atas kertas nggak mungkin terjadi di dunia ini. Tapi kalau Allah mengendaki, pasti akan terjadi. Demikian juga kenikmatan yang luar biasa dari Allah bisa diberikan oleh Allah kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa harus melalui proses dialog dengan para manusia, dan kadang-kadang semuanya itu di luar batas kemampuan akal manusia untuk memahami. Nah, termasuk peristiwa Nabi Nuh yang selamat dengan kapalnya itu adalah sesuatu yang kemudian membuat saya tercengang. Dan kemudian saya mencari-cari apa yang harus saya pahami dari ayat-ayat seperti itu. Lalu saya temukan sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Hud ayat 117. Yang di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi ada sejumlah orang yang disebut muslihun, sejumlah orang yang berbuat kebaikan yang ada di negeri itu, ada di dalam negeri yang pada saat itu negeri itu dihuni oleh banyak orang yang berbuat kerusakan. Jadi yang mayoritas, yang terbanyak adalah mufsidun, tapi masih ada orang yang disebut muslihun, yang selalu tidak hanya berbuat baik, tetapi selalu melakukan perbaikan, proaktif melakukan kebaikan. Inilah yang kemudian saya coba untuk saya kenang, untuk saya renungkan, untuk saya kaitkan dengan cerita tentang kapal Nuh itu. Bagaimana kita itu memiliki satu gagasan yang luar biasa, yang gagasan itu memang menjadi gagasan masa depan, karena kita tidak ingin bangsa kita ini hancur, bangsa ini tenggelam karena kezaliman yang dilakukan oleh anak-anak bangsa yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak ingin mengaitkan dengan fenomena di zaman sekarang itu secara khusus, tetapi saya selalu ingin mengatakan bahwa di sebuah negeri manapun negeri itu harus ada orang-orang yang disebut dengan al-muslihun, orang-orang yang baik dan secara proaktif melakukan perbaikan, melakukan islah. Dan ini yang pernah saya tulis, membangun budaya islah. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dilakukan oleh muslihun itu adalah perbuatan yang betul-betul diperlukan oleh siapapun, termasuk di negeri kita, negeri Indonesia tercinta ini. Saya tidak ingin menyebut nama karena ini sensitif ya. Tetapi kelompok seperti itu harus ada. Ketika negeri ini dihuni oleh orang-orang yang disebut mufsidun, orang-orang yang sedang berbuat dosa, harus ada muslihun sebagai kelompok penyeimbang. Spirit islah itu memang harus ada di dalam setiap masa. Dan kita pernah punya sejarah seperti itu. Ada zaman keemasan Islam, spirit islah itu menjadi andalan untuk bisa merajut ukhuwah orang-orang yang pro kebaikan, yang kini semakin pudar, hingga rajutan ukhuwah misalnya yang pernah terjalin di antara kita itu bisa lepas seperti benang yang tengah terurai. Bahkan ada pula yang sudah berwujud benang-benang kusut yang sangat sulit untuk diurai kembali. Yang oleh karena itu saya katakan, ini saatnya umat Islam
harus merajut kembali benang-benang itu dengan spirit islah yang baru, agar ukhuwah yang pernah terajut itu bisa terwujud kembali, benar-benar terwujud kembali, benar-benar terajut kembali. Saya pernah ditanya, kenapa ada orang Islam yang rela untuk membiarkan orang Islam yang lain itu sengsara, terzalimi. Itu adalah fenomena ukhuwah yang terurai, terhempas. Dan saya katakan itu sesuatu yang harus dirajut kembali. Saya pernah ditanya oleh seseorang yang bertanya begini, Pak, apa sikap kita yang terbaik ketika ada teman kita yang terzalimi? Saya katakan, bantu mereka sekuat kemampuan kita agar tidak menjadi orang yang terzalimi. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang zalim pun harus kita bantu dengan cara hentikan mereka dari kezaliman yang mereka lakukan. Jadi tolonglah orang yang terzalimi dengan menghentikan kezaliman dari orang yang menzalimi sehingga dia terselamatkan, dan hentikan teman kita yang tengah berbuat zalim agar mereka tidak berbuat zalim. Dengan kekuatan Anda, kalau Anda tidak bisa melakukan dengan tindakan nyata, minimal secara lisan Anda mengingatkan. Kalau tidak secara lisan Anda bisa mengingatkan, hati Anda tidak harus setuju dan harus tidak setuju. Sehingga Anda perlu berdoa kepada Allah, ya Allah, hentikan kezaliman yang mereka lakukan dan hentikan kezaliman yang terjadi pada orang-orang yang tengah terzalimi. Saya masih ingat betul itu ayat yang selalu saya sampaikan di dalam beberapa pertemuan, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang yang beriman itu berperang, maka damaikanlah olehmu di antara keduanya. Jadi kalau ada dua kelompok orang yang beriman itu berseteru berperang, ya kita punya kewajiban untuk mendamaikan di antara keduanya. Dalam bentuk apapun mereka berseteru dan berperang. Jangan justru menjadi orang yang menciptakan peperangan atau bahkan membuat orang yang berperang itu menjadi semakin ingin berperang. Nah, kalau itu kita kembangkan menjadi semangat berbangsa dan bernegara, mestinya kalau ada perseteruan di antara kita di negeri kita tercinta itu, jangan justru membuat kekeruan di dalam. Damaikan di antara mereka. Kita harus berbuat islah untuk menjadikan keduanya menjadi damai kembali dan bersatu, untuk membangun sinergi dalam rangka untuk membangun negara dan bangsa ini. Selalu saya katakan seperti itu. Dan kata-kata yang seperti ini kadang-kadang dianggap kata-kata klise yang tidak bermakna. Tetapi itulah semangat islah yang selalu ingin saya kedepankan. Saya prihatin ketika ada anak bangsa itu yang berseteru. Apalagi ketika terjadi di antara orang Islam yang satu sama lain saling menafikan. Dan bahkan ketika ada seorang mubalik itu dicegat untuk tidak boleh bertablik, saya resah dan gelisah. Kenapa harus seperti itu? Mestinya kita datang dan bahkan mendengar apa yang mereka katakan, apa yang dia katakan, apa yang dia ceramahkan. Kalau ada sesuatu yang salah, kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Kalau mereka tidak mengingatkan, ya sudah, kembalikan semua kepada Allah. Karena tugas kita itu adalah mengingatkan. Itu prinsip tawasi yang ada di dalam surat Al-Asr. Kemudian dikatakan, jika salah satu dari keduanya itu berbuat aniaya, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada Allah. Jadi kalau ada yang tidak mau diingatkan, ya sudah, itu menjadi musuh kita bersama. Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah kamu sekalian. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini adalah sesuatu yang membuat kita itu seharusnya sadar bahwa ketika ada orang yang berseteru, ya kita harus menjadi juru damai.
Dan ketika ada orang yang membangkang dan bisa merusak ukhuwah kita, ya itu harus menjadi musuh bersama. Jadi musuh bersama kita itu adalah orang-orang yang merusak ukhuwah kita, termasuk ukhuwah wataniyah kita, ukhuwah kebangsaan kita. Itu musuh kita bersama. Jangan kemudian kita justru menjadi orang yang ikut berperang di dalamnya sehingga merusak ukhuwah itu dan bahkan bisa tercerai-berai sebagai akibat dari tindakan kita yang tidak bijak. Jadi orang-orang yang beriman itu punya tanggung jawab untuk melakukan islah, sehingga kerusakan itu bisa berhenti sebagai akibat dari islah. Itu yang kita lakukan. Dan di dalam melakukan islah jangan ada keberpihakan kepada salah satu pihak sehingga pihak yang lain mungkin bisa terzalimi karena keberpihakan kita. Islah yang dilakukan oleh siapapun untuk siapapun idealnya harus mendatangkan kemaslahatan bagi kedua pihak yang bermasalah atau berseteru dalam berbagai ragamnya. Bahkan saya membayangkan andai kata saya jadi pemimpin, saya tidak boleh mencederai umat saya, rakyat saya, sekecil apapun tidak boleh, karena itu kezaliman yang tidak pantas untuk saya lakukan. Pemimpin itu harus mengayomi, pemimpin itu harus menyejahterakan, membangun maslahah, sehingga apapun yang dilakukan pemimpin itu harus menjadi sesuatu yang muaranya itu maslahah, kebaikan bagi rakyatnya. Itu pesan yang di dalam kaidah fikih itu menjadi sesuatu yang secara normatif harus terjadi, bukan sesuatu yang secara faktual pasti terjadi, tidak. Jangan dibalik. Lalu kita buat asumsi kalau pemimpin itu pasti berbuat seperti itu. Tidak. Seharusnya pemimpin itu berbuat seperti itu sehingga kalau ada pemimpin yang tidak bisa berbuat sesuatu untuk kemaslahatan rakyatnya, dia tidak layak untuk menjadi pemimpin. Kita harus memberikan kritik yang membangun agar pemimpin itu sadar. Dan kalau tidak sadar, ya dia sudah saatnya untuk menyadari bahwa dia memang tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau saya itu berbicara tentang bagaimana kapal itu akan tidak tenggelam, itu berbicara tentang realitas masyarakat kita, realitas komunitas kita, dan realitas bangsa kita, dan termasuk umat Islam. Perumpamaan orang yang proaktif menegakkan aturan-aturan Allah dan orang-orang yang melanggarnya itu seperti sekelompok orang yang menumpang sebuah kapal. Ini metafor. Sebagian mereka naik di bagian atas, sebagian lagi naik di bagian bawah. Nah, para penumpang yang ada di bagian bawah, jika ingin mengambil air harus naik ke atas melewati penumpang yang ada di bagian atas. Itu etikanya. Maka demi efisiensi dan kepraktisan, seringkali mereka berkata begini, kalau saja kita lubangi kapal ini dari tempat kita, niscaya kita dengan akan mudah mengambil air dan tidak akan menyakiti dan merepotkan saudara kita yang ada di atas, para penumpang yang di atas. Di lantai atas tidak akan tersakiti. Ini cara berpikir yang salah. Demi efisiensi dan kepraktisan mereka itu melubangi kapal. Ini metafor. Kalau ada anak bangsa ini yang sengaja mengambil sesuatu dengan pertimbangan efisiensi dan kepraktisan, tetapi pada akhirnya apa yang mereka lakukan itu akan merusak kapal besar yang bernama negara kita, itu adalah tindakan yang zalim. Jadi kalau ada sekelompok kecil orang atau bahkan sekelompok besar orang yang dengan sengaja merusak negeri ini tanpa peduli terhadap keselamatan orang lain, harus kita cegah. Mereka harus melalui cara yang tepat agar semua orang itu tidak teraniaya, tidak terzalimi oleh perilaku orang-orang yang ada di negeri ini. Jadi kalau ada anak bangsa yang merusak misalnya hutan, jangan kita biarkan. Ingatkan mereka. Merusak habitat yang ada di laut, ya kita ingatkan. Saya pernah menegur ada seorang yang tiba-tiba itu ingin meraih ikan yang banyak di sebuah tempat itu dengan cara menyetrum dengan aki. Saya katakan, Mas, kok begitu? Gak apa-apa, Pak. Kalau dengan aki yang saya pakai ini kan dengan segera ikan itu akan mati dan bisa saya ambil semua. Nah, saya berpikir begini, lalu bagaimana dengan yang lain? Mereka yang lain akan tidak kebagian ikan. Sikap rakus seperti itu tidak boleh ada di antara anak bangsa ini. Kalau kita ini ingin, kalau kita ini benar-benar punya keinginan semua anak bangsa itu bisa menikmati
apa yang ada di dalam negeri ini untuk kepentingan mereka bersama. Jangan hanya karena ada kepentingan segelintir orang, lalu segelintir orang itu berbuat sesuatu seenak sendiri dengan cara menyengsarakan banyak orang. Dan ini yang tidak baik. Dan saya tidak ingin memberikan ilustrasi apapun. Termasuk ketika ceritanya, boleh nggak aturan-aturan dibuat untuk menguntungkan satu kelompok, tetapi dengan cara menguntungkan itu orang lain terlindas, terugikan oleh kelompok itu. Saya katakan tidak boleh. Aturan itu dibuat untuk kepentingan bersama. Al-masalihul ammah muqaddamah alal masalihil khassah. Kepentingan umum, kepentingan publik itu harus didahulukan dibandingkan kepentingan pribadi. Dan kalau ada sekelompok kecil orang yang ingin mengambil untung, jangan sampai mengorbankan kepentingan orang banyak. Apalagi ketika kita bicara kepentingan masa depan. Jangan hanya karena kepentingan jangka pendek, kita tidak berpikir untuk kepentingan jangka panjang. Itu yang seharusnya dilakukan oleh semua orang, apalagi ketika kita jadi pemimpin. Jangan sampai. Dan kalau ada pemimpin yang seperti itu, harus kita ingatkan dengan cara kita. Dan kalau tidak bisa kita ingatkan, padahal kita sudah tidak mampu lagi untuk mengingatkan, serahkan semua itu kepada Allah, karena kita sudah tidak bisa berupaya untuk melakukan tindakan apapun ketika kita harus mengingatkan mereka. Ya. Saya sampaikan, jika semua orang itu mau mendengar kata-kata bijak dari orang yang ada di sekitar kita, insya Allah mereka akan selamat. Jika semua orang yang mendengar dan mengetahui rencana orang yang ingin menubangi kapal karena ingin mendapatkan air secara cepat, secara praktis, dan tidak membiarkan untuk mewujudkan ide-ide orang yang ingin merusak kapal itu, niscaya semua penumpang kapal itu tanpa kecuali akan selamat. Tapi ketika mereka kita biarkan untuk melubangi kapal itu dan kemudian kita pasrah, ya semua penumpang tidak kecuali kita yang ada di atas akan tenggelam dan binasa. Jadi ketika kita itu ingin menyelamatkan semua orang, satukan langkah untuk melarang dan mencegah agar orang-orang yang ingin merusak itu tidak merealisasikan rencana untuk merusak itu. Insya Allah mereka dan kita semua akan selamat, dan tindakan kita itu akan menyelamatkan para penumpang seluruhnya. Dan ini yang selalu saya sampaikan, islah yang kita lakukan itu untuk keselamatan semua orang. Dan bangsa ini perlu muslihun, orang-orang yang berbuat islah, siapapun orangnya, apapun nama kelompoknya. Saya tidak akan menyebut orang-orang dan kelompok orang itu, karena ini persoalan sensitif. Di kalangan bangsa ini harus ada muslihun, orang-orang yang berbuat islah. Ketika mufsidun itu berkuasa atau dengan serta-merta mereka melakukan tindakan ifsad, dan tindakan ifsad itu, tindakan yang merusak itu, menjadi sesuatu yang nanti akan berujung menjadi fasad, kerusakan yang akan bisa mencederai semua orang dan akan memberikan mudarat pada semua orang. Negeri ini akan rusak kalau kita biarkan para perusak itu melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Pemimpin itu harus punya nyali untuk mengerem, untuk mencegah tindakan-tindakan para perusak itu, sehingga negeri ini selamat dari kerusakan. Kalau kita ini memang ingin menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjadikan negeri ini menjadi negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang mensejahterakan semua anak bangsa ini. Dan itu yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang thayyibah, yang baik. Dan Allah memberikan maghfirah kepada semua orang yang ada di negeri itu. Nah, kisah tentang para penumpang dan bagaimana nasihat dari para ulama yang berasal dari hadis Nabi agar ketika ada orang yang ingin merusak, harus ada orang yang mengingatkan. Karena ketika mereka kita biarkan untuk merusak, bukan tidak mungkin kerusakan yang mereka lakukan itu akan mencederai dan memusnahkan bahkan seluruh anak bangsa ini ketika mereka membuat kerusakan di sebuah negeri yang bisa rusak hanya karena perilaku segelintir orang yang dengan sengaja ingin merusak sendi-sendi kehidupan di negeri ini, dan pada saatnya akan menjadikan negeri ini porak-poranda. Jangan biarkan negeri hancur, jangan biarkan kehancuran itu terjadi di negeri ini dengan membiarkan orang-orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja ingin menghancurkan negeri ini dengan cara mereka.
Harus ada orang-orang yang disebut muslih yang harus mencegah terjadinya kerusakan dengan cara apapun, termasuk gerakan moral untuk mengingatkan mereka agar mereka tidak berbuat kerusakan. Para jamaah yang dirahmati Allah, nasihat para ulama yang menyatakan kita harus punya kepedulian untuk menjadi muslim itu memberikan pemahaman bahwa hidup di dunia ini seperti hidupnya orang-orang yang sedang naik sebuah kapal besar. Tidak seorang pun dari kita yang mau dan rela kapal kita itu tenggelam. Apatis dan mendiamkan kemungkaran yang ada di negeri ini itu adalah kezaliman. Dan merajalelanya kezaliman harus kita jadikan sebagai momentum untuk membuat kita menjadi orang yang punya semangat islah. Adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adanya tindakan pornografi dan pornoaksi. Adanya tindakan-tindakan kemungkaran yang lain. Itu hanya akan mempercepat tenggelamnya kapal yang sedang kita naiki. Negeri ini akan hancur berkeping-keping ketika kita biarkan kemungkaran itu terjadi. Dan pada saatnya saya masih ingat betul apa yang selalu saya kisahkan dan ceritakan terkait dengan hadis yang selalu saya baca. Man ra'a minkum mungkaran, siapapun orang yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu. Orang itu harus punya kesadaran untuk mengubah kemungkaran itu, mencegah terjadinya kemungkaran itu. Mungkin biyati, dengan power yang jelas sehingga punya tindakan nyata untuk mengubahnya. Falyughayyirhu biyati. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau kita ini tidak ada mampu, kalau dia itu tidak mampu melakukannya, ya sudah, dengan lisan. Saya selalu mengatakan dengan lisan untuk mencegah kemungkaran, karena saya hanya seorang mubalik. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau memang tidak bisa melakukan dengan lisan karena tidak mampu, ya sudah, hati kita harus mengatakan tidak setuju, sehingga sikap kita terhadap kemungkaran jelas tidak setuju selama-lamanya. Dan itulah sikap seorang yang beriman. Wadzalika al-afdal iman. Inilah semua iman. Artinya apa? Kalau kita itu bisa berbuat sesuatu secara konkret, berbuatlah secara konkret. Kalau tidak, secara lisan minimal kita harus melakukan tindakan dengan mengingatkan orang-orang yang berbuat mungkar itu agar tidak berbuat kemungkaran. Kalau kita tidak bisa melakukan kedua-duanya, minimal kita tidak boleh setuju dengan kemungkaran itu dan harus tidak setuju selama-lamanya, sehingga sikap kita jelas menjadi orang yang anti kemungkaran. Nah, dalam konteks inilah kita melihat kenapa mayoritas penduduk negeri ini menolak keras dan mendesak pemerintah untuk menghentikan tindakan-tindakan dan rencana aksi untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya justru akan memberikan kemudaratan pada bangsa ini, pada negeri ini. Saya masih ingat dulu ketika orang ramai-ramai menolak RUU yang bermacam-macam itu. Salah satunya RUU anti pornografi dan pornoaksi. Itu tindakan yang menurut saya adalah tindakan untuk mencegah kemungkaran. Dan apapun nanti ketika pemerintah itu ingin berencana, yang rencana itu ditengarai akan menciptakan sesuatu yang buruk, harus ada orang yang punya keberanian untuk mengingatkan, sehingga segala macam bentuk penyimpangan yang bisa terjadi sebagai akibat dari kepungahan, kesombongan semua orang yang ada di negeri ini harus kita cegah. Dan kita harus bisa mengikis budaya-budaya ewah pekewuh. Kita harus dengan santun dan tidak malu-malu untuk mengatakan yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang batil itu batil, yang salah itu salah, dimanapun dan kapanpun kita berada. Dengan risiko mungkin kita akan dibenci orang, dan bahkan tidak mungkin kita akan disingkirkan oleh orang. Dan Masya Allah, saya juga pernah mengalami dalam skala yang sangat kecil, tapi itulah risiko yang harus kita tanggung. Saya pernah melawan kemungkaran, tapi saya terlempar, saya benci banyak orang, dan itu risiko perjuangan, risiko jihad. Dan risiko jihad yang besar itu selalu dikatakan oleh Rasulullah, inna minal jihadil akbar, sesungguhnya jihad yang paling besar itu kalimatu adlin inda sultanin jair, kalimat yang adil, kalimat yang benar, kalimat yang hak, kalimat hak
pada siapapun yang disebut dengan penguasa yang zalim. Mengingatkan penguasa yang zalim itu berisiko, dan itulah jihad yang paling besar menurut Rasulullah. Dan mari kita renungkan, apakah betul ketika kita mengingatkan pemimpin yang zalim itu berisiko? Tapi kalau memang berisiko, harus ada orang yang mau mengingatkan. Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya ada orang yang berbuat kebaikan, ada semua orang yang berbuat kebaikan dan selalu melakukan perbaikan. Selama di negeri kita ada muslihun, insya Allah al-mufsidun itu tidak akan leluasa berbuat kerusakan. Dan pada saatnya kelompok muslihun itu harus diperbanyak dan diperkuat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif harus ada. Semakin banyak dan semakin kuat itu lebih baik, insya Allah. Saya akan menjadi bagian dari muslihun ini dengan kemampuan saya untuk melakukannya. Kalau saya tidak melakukan gerakan-gerakan yang nyata, insya Allah secara lisan saya akan mengingatkan. Dan insya Allah sampai detik ini saya katakan, saya tidak pernah setuju terhadap gerakan fasad, gerakan yang berujung pada kerusakan. Dan saya selalu menjadi orang yang akan mendukung gerakan islah dan menjadi bagian dari muslihun, orang-orang yang berbuat baik dan selalu melakukan tindakan yang baik dalam rangka memperbaiki semua yang terjadi, semua yang akan terjadi, semua yang telah terjadi ini, untuk menjadikan negeri ini menjadi negeri yang aman sentosa, negeri yang sejahtera dan menyejahterakan, dan betul-betul menjadi baldatun thayyibatun warbun. Dan saya mulai dari sekarang yang paling kecil di lingkungan saya. Insya Allah saya adalah bagian dari muslihun, orang-orang yang punya spirit islah, dan saya tidak akan membiarkan kerusakan terjadi di seputar saya. Mari, jangan biarkan gelombang kemungkaran, termasuk gelombang-gelombang kemungkaran yang terjadi di negeri ini, terus menjadi bagian dari sesuatu yang dipertontonkan orang. Kita tidak boleh membiarkan negeri kita tenggelam seperti kapal yang tenggelam karena kerusakan yang diperbuat oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai kampung dan negeri kita ini tenggelam karena tindakan mereka yang tidak bertanggung jawab. Jangan pernah kita relakan Republik Indonesia yang kita cintai ini berada dalam kubangan kesengsaraan dan keterpurukan yang berkepanjangan dalam semua aspek kehidupan. Mari kita kembali membangun spirit islah dengan sikap yang benar, dan mudah-mudahan umat Islam ini akan menjadi bagian yang berada di garda terdepan untuk melakukan islah. Dan pada saatnya islah yang dilakukan oleh umat Islam itu akan menjadi contoh konkret bagaimana orang Islam itu terlibat dalam berjuang menjadikan negeri ini menjadi negeri yang terbaik, negeri yang berjaya, negeri yang bisa menjadi contoh bagi negeri-negeri yang lain. Insya Allah dengan keikhlasan kita berbuat, Allah akan ridho terhadap apa yang kita lakukan dan akan berikan jalan yang lapang pada kita untuk meraih sesuatu yang kita cita-citakan. Insya Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.